Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati pemuda remaja Gereja Pantekosta di Indonesia, Citra Indah City. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Sore hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah. Biar firman Allah ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pengaruh dunia yang begitu hebat, ia akan membawa anak-anak muda jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Allah akan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Firman Allah menjadi sumber pertolongan dalam hidupmu. Firman Allah menjadi sumber kekuatan yang hebat untuk membuat engkau melihat mujizat yang daripada Tuhan. Sore hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan ayat-ayat Alkitab di sore hari ini. Ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dengan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, serban gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepas kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami akan memuja dewa. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita melihat tema khotbah kita sore hari ini adalah pilihan yang penuh dengan resiko. Kita lihat resiko apa yang harus dialami oleh ketiga anak muda ini kalau mereka tidak menyembah kepada dewa atau patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Resiko yang mereka harus alami dan akan terjadi dalam hidup mereka adalah mereka harus dan akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Kita lihat dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, tidak sedikit tantangan yang mereka alami. Kita lihat, tiga anak muda ini mendapat kedudukan di tengah-tengah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Namun, kalau kita pelajari firman Allah di sore hari ini, dalam pasal yang ketiga dalam kitab Daniel, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 dan ayat 18, kita akan jumpai di sana ada kunci rahasia kemenangan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Namun sebelum mereka alami kemenangan itu, apa yang mereka alami? Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Yang pertama yang mereka alami adalah mereka tidak disenangi oleh orang lain. Ada begitu banyak orang lain yang iri kepada ketiga anak muda ini. Bahkan pun bukan hanya kedudukan, tapi mereka tidak menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan bahkan tidak menyembah kepada dewa. Orang lain tidak senang
buat ketiga anak muda ini. Tetapi anak muda ini tidak pernah gentar sekalipun. Yang kedua, apa yang mereka alami, tantangan apa yang mereka alami? Yang mereka alami sebagai anak muda yang hidupnya takut kepada Tuhan adalah ancaman kematian. Yang hidup mereka kalau tidak menyembah kepada patung emas dan kepada dewa, mereka harus dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Namun kita lihat rahasia kemenangan dari tiga anak muda ini. Yang pertama itu terletak pada iman mereka. Iman inilah yang membangkitkan semangat mereka. Iman ini yang membuat mereka tidak sedikit pun terpengaruh, tidak sedikit pun gentar dengan tantangan-tantangan yang ada dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap kuat dan mereka tetap memiliki iman yang sungguh melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita miliki. Ini yang perlu anak-anak muda yang ada di GPDI Citra Indah, bahkan pemuda remaja, untuk engkau miliki, supaya hidupmu akan melihat keberhasilan, kesuksesan di masa depanmu ketika iman itu tetap melekat di dalam hidupmu, iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, kunci rahasia kemenangan dari tiga anak muda ini adalah percaya mereka akan karya Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menolong mereka, Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memberkati mereka. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 berkata begini, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja, perhatikan ayat ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Kita lihat. Tiga anak muda ini, mereka percaya akan karya Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi karya Tuhan. Tidak ada yang dapat melebihi karya Tuhan. Terlalu dahsyat, terlalu absolutnya karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia yang ciptakan kita manusia, Dia pun juga Ia mampu untuk menolong kita. Dia yang ciptakan kita manusia, Dia pun juga yang sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Orang lain bisa tutup jalan, tetapi Tuhan Yesus mampu untuk memberikan jalan keluar bagi kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang ketiga, kunci atau rahasia yang ketiga yang dimiliki oleh anak muda ini adalah tidak mudah tergoda. Anak muda ini tidak mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan mereka, mungkin menyenangkan mereka, mungkin membebaskan mereka, tapi mereka tidak mudah tergoda. Ayat yang ke-15 berkata, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyian, sujudlah menyembah patung yang dibuat oleh tuanku raja. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kita lihat. Tidak mudah tergoda. Itu yang membuat mereka melihat mujizat Allah di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Bahkan firman Allah berkata, Raja sampai kaget melihat yang tadinya hanya ada Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam api yang menyala-nyala itu, tapi mereka melihat ada 4 orang yang satu bagaikan dewa. Kita lihat. Firman Allah berkata, bersama Tuhan engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya saya mau katakan buat anak-anak muda yang ada, buat pemuda remaja yang ada, jangan engkau mudah tergoda dengan keadaan rupa dunia ini. Sebab bukan itu yang memberikan kemenangan bahkan keselamatan dalam hidupmu. Yang memberikan keselamatan dalam hidup kita adalah Tuhan. Yang memberkati kita adalah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kunci atau rahasia keberhasilan kesuksesan dari anak-anak muda ini melihat mujizat daripada Tuhan adalah mereka mampu berkata tidak. Mereka mampu berkata tidak sekalipun ancaman itu
akan mendatangkan kesengsaraan dalam hidup mereka. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Kalau anak muda ini mampu memberikan jawaban yang pasti, maka itu pun juga harus kita miliki, khusus buat pemuda remaja yang ada di GPDI Citra Indah City Jonggol ini. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Allah sore hari ini memberkati akan kita sekalian. Bahkan engkau anak-anak muda pulang, jadilah berkat di tengah-tengah keluarga sampai selama-lamanya. Maranatha.